Badan Intelijen Negara mewaspadai beragam pergerakan pasca pengumuman hasil penghitungan suara. BIN juga mendeteksi adanya gerakan yang membesarkan isu-isu kecurangan di tengah masyarakat hingga rencana aksi massa. Kubu calon presiden dan wakil presiden Prabowo Sandi sebelumnya telah menyatakan menolak hasil pemilu 2019. Perkembangan terbaru, pihaknya juga menolak menandatangani hasil rekapitulasi pemilu 2019 yang telah ditetapkan oleh KPU pada Selasa dini hari tadi. Bagaimana BIN membaca situasi keamanan pasca KPU menetapkan hasil rekapitulasi pemilu dan bagaimanakah narasi pergerakan dan pengerahan aksi massa dalam konteks demokrasi di Indonesia? Untuk membahasnya sudah bergabung di studio juru bicara Badan Intelijen Negara Wawan Purwanto dan pakar komunikasi politik Gun Gun Haryanto. Selamat pagi Bapak-bapak, selamat datang di studio Metro TV. Kita ke Kang Gun Gun terlebih dahulu. Kang Gun Gun, Anda pernah menulis di sebuah artikel menyatakan bahwa people power ini tidak jelas maksudnya apa. Ini maksudnya apa nih? Iya, memang begini, jadi ada konteks politik yang harus kita antisipasi. Ini kan pemilu itu sirkulasi elit 5 tahunan yang menjadi perhatian kita bersama untuk proses transformasi Indonesia, proses konsolidasi demokrasi yang harus berjalan damai. Karena pemilu sendiri sebenarnya adalah kanalisasi ragam kepentingan yang kemudian bermuara pada aras demokrasi. Kalau saya melihat begini, Mas Ade, pemilu sebagai sirkulasi elit itu butuh satu akhir dari sebuah proses kontestasi. Dan akhirnya itu harus juga berjalan damai dan demokratis. Contoh misalnya sudah banyak tahapan yang kita lalui. Dan panjang ini begitu ya? Panjang sekali dan polarisasi terbentuk sedemikian rupa. Dan ada tanggung jawab sosial politik dari para kandidat, tim ses, tim pemenangan, dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk menciptakan satu akhir yang juga sangat konstruktif untuk Indonesia. Contoh misalnya, jika pun ada kekecewaan, mungkin ada beberapa hal yang tidak sepakat, itu tentu ada salurannya. Ada kanalnya. Ada kanalnya. Kalau kanalnya adalah kanal hukum, jadi ekspresi kebebasan itu tentu dibatasi oleh kebebasan orang lain, dan koridornya sesuai dengan konsensus konstitusi kita dan juga undang-undang pemilu, yaitu perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Ketika Anda mengatakan bahwa people power tidak jelas maksudnya, bagaimana kemudian stabilitas politik saat ini, situasi politik saat ini? Kalau people power sendiri tidak jelas maksudnya apa? Ya, people power itu bisa punya makna polisemi ya, multi interpretasi. Tetapi ada memori kolektif yang mungkin kita ingat people power di beberapa negara, contoh misalnya Filipina. Jelas ketika misalnya ada common enemy, ya kan? Jelas ketika ada kecurangan yang sangat masif dan eksesif, kemudian juga ada tokoh pemersatunya yang kemudian benar-benar bisa ada friksi di militer juga, ada friksi di tubuh militer, kemudian ada rusaknya fundamental ekonomi yang kemudian menyebabkan semua prasyarat-prasyarat people power itu terpenuhi. Tetapi apakah saat ini misalnya ada common enemy? Ketika misalnya masing-masing pasangan calon di capres-cawapres itu juga punya basis pendukung. Dan saya pikir jangan sampai kita masuk pada yang disebut dengan apa yang ditulis oleh August Mobius, Ferdinand August Mobius itu sebagai Mobius strip atau semacam pita Mobius. Pita Mobius itu seperti angka 8 yang ditidurkan, jadi non-orientable object. Kita tidak pernah satu kontestasi itu bertepi. Artinya memang semua kontestasi itu harus punya tepinya. Dan tepinya itu menurut saya itu harus kemudian membuat prosesnya menjadi jauh lebih baik untuk transformasi Indonesia ke depan. Contohnya misalnya penetapan yang sudah dilakukan, KPU. Penetapan rekapitulasi, langsung kemudian masuk koridor hukum, yaitu kalau ada perselisihan ke MK. Gitu. Pak Wawan, ini tadi malam atau dini hari tadi kemudian BPN menolak penandatangannya. Apakah kemudian kegentingan ini semakin memanas atau seperti apa nih pandangan Anda? Ya, ini kan sesuatu yang harus dilalui ya. 2014 juga terjadi seperti itu. Bahkan juga salah satu kontestan menyatakan mengundurkan diri, kemudian. Tapi tidak ada people power waktu itu. Waktu itu sempat pada datang ke KPU ramai, sehingga masyarakat juga sempat tercekam waktu itu. Bahkan saya berada di pusat perbelanjaan di Glodok itu untuk memantau situasi pada waktu itu, orang pada ketakutan dan tutup lebih awal. Tapi pada kenyataannya bahwa saat ini stabilitas keamanan akan aman-aman saja. Pada kenyataannya 2014 juga akhirnya landai. Ini emosi sesaat itu pasti terjadi. Tapi selanjutnya mereka juga akan menyesuaikan.
situasi, kemudian juga waktu itu juga ke MK, di MK juga sudah ada suatu proses. Demikian dia yang sekarang ini juga sudah ke Bawaslu, waktu itu disampaikan sejumlah data yang meskipun akhirnya juga tidak bisa diterima oleh pihak Bawaslu. Itu akhirnya juga berlangsung begitu saja. Tahapan ini tidak lantas menjadikan kiamat ataupun sesuatu yang mencekam, tidak perlu seperti itu. Kita sudah melalui berbagai tahapan dan tinggal kita lihat sesudah pengumuman ini kemudian apa yang dilakukan. Adapun misalnya penolakan menandatangani kan biasa itu terjadi. Tapi artinya stabilitas keamanan under control. Under control sekarang ini. Bisnis as usual seperti 2014 lalu. Nantinya juga akan landai. Apakah kemudian ada jaminan seperti itu? Karena masyarakat bertanya-tanya, besok aman nggak sih Pak? Sampai saat ini kita menyatakan bahwa itu under control, tidak lantas out of control, dan semuanya juga melakukan komunikasi. Kita boleh bersih tegang di atas permukaan, tapi di bawah permukaan kan tetap melakukan koordinasi, kemudian sinkronisasi dan komunikasi yang baik. Karena komunikasi yang baik akan menghindari adanya miskomunikasi, dan itu yang terus-menerus dilakukan, apalagi pengendali keamanan juga tidak ingin ini menjadi meluas dan melebar. Ancaman saat ini apa saja? Kalau kemarin kita juga berbincang dengan Pak Muldoko, ada kemudian kita juga baca di berita banyak ada beberapa jaringan atau kelompok teroris yang kemudian ditangkap, ada beberapa orang yang ditangkap, lalu kemudian juga ada informasi bahwa ada penyelundupan senjata api buatan Amerika Serikat yang ditunjukkan gambarnya oleh Pak Muldoko. Ini gimana, Pak? Ya, semuanya kan teratasi. Kan pada prinsipnya yang muncul lantas kita tindak lanjuti, dan kita berpacu dengan waktu untuk bagaimana kita 1-2 langkah lebih cepat daripada gerakan-gerakan yang ingin membuat suasana lebih panas. Dan pada kenyataannya sudah langsung terjejak ya. Termasuk rencana-rencana aksi teroris kan juga lantas juga kita bisa lakukan upaya-upaya eliminasi. Karena apalagi sekarang dengan penguatan undang-undang anti teroris itu, di mana pada tahap indikasi sudah bisa diamankan, sehingga kita semua dengan bekerja sama dengan seluruh elemen yang ada, kementerian lembaga terkait dan juga masyarakat hingga tingkat RT RW, semuanya memberikan input untuk bagaimana begitu ada sesuatu yang mencurigakan cepat kita tindak lanjut. Tadi Kang Gun Gun bilang ini stabilitas politik stabil, stabilitas keamanan under control, tapi kemudian tadi dikatakan ada upaya penyelundupan yang kemudian ya memang bisa digagal. Tapi kalau boleh tahu nih Pak Wawan, ini tuh dari kubu 02 atau ada yang mendompleng sebetulnya? Kita mesti mewaspadai ada penumpang gelap, penanggung gelap yang juga akan memanfaatkan situasi, termasuk upaya penyerangan para teroris ini di balik kerumunan massa. Seperti itu kan, kalau kita sedang aparat siaga dia diharap, tapi aparat sedang konsentrasi pada titik tertentu kan mereka mencoba menyelinap. Penumpang gelap inilah yang terus kita waspadai, dan demo itu tidak dilarang, akan tetapi tetap harus menserialisasi di dalam kelompoknya itu supaya mereka tidak tersusupi. Karena apa? Massa cair itu sering tidak atau sulit untuk dideteksi. Dan mereka secara terbuka. Dampaknya begitu terkena pendadakan dan penghadangan, lantas baru kita tergopoh-gopohan. Kita tidak ingin seperti itu. Kang Gun Gun, Anda setuju tidak tadi kata Pak Wawan bahwa ini 2014 juga seperti itu, ada demo, ada apa? Bisakah disamakan seperti itu situasinya? Memang situasi 2014 dalam beberapa hal juga terjadi di 2019. Contoh misalnya seperti penolakan dari pasangan calon. Kemudian waktu itu sempat juga ada situasi yang mencekam ya. Dan saya pikir memang begini, konflik pemilu itu sebenarnya kalau dalam bacaan sosiologi konflik itu konflik yang realistis. Realistis. Penguasaan basis material yang biasa saja, dan biasanya setelah selesai pemilunya itu usai juga konfliknya. Realistis ini dibaca wajar atau seperti apa? Menjadi tidak wajar kalau punya tendensi beralih ke konflik non realistis. Ketika misalnya ada provokasi berbasis suku, agama, ras, antar golongan. Kemudian juga ideologisasi yang berlebihan, dan itu kemudian bisa sulit disembuhkan. Itu yang disebut dengan luka komunikasi politik yang memang teramat sulit untuk membangun kohesi politik setelah atau kohesi sosial setelah proses pemilunya selesai. Yang sekarang realistis tidak? Dibandingkan dengan 2014 ketika protes dari ya memang waktu awal-awal proses pergerakan menuju akhir ini ada tendensi beralih ke konflik non realistis, tetapi kan
banyak pihak yang terus melakukan proses-proses komunikasi, termasuk pemerintah, termasuk aparat keamanan dan lain-lain. Dan mudah-mudahan ini meskipun ada tendensi beralih ke konflik non realistis, itu kita berharap tentu optimis bahwa pemilu itu pada akhirnya disikapi dengan bijak oleh semua elit yang bertarung. Kenapa resikonya sangat terlalu besar kalau kemudian Indonesia setback pada konflik-konflik yang sebenarnya non realistis tadi. Contoh misalnya bagaimana bangunan kohesi kita sebagai warga bangsa itu akan terkoyak, terbelah, ongkos politiknya, ongkos finansialnya sudah mahal, ongkos sosial politiknya lebih mahal lagi kalau kemudian kita beralih ke konflik yang kemudian sulit disembuhkan tadi. Baik, Gitu. Kang Gun-Gun, Pak Wawan, kita akan sambung lagi. Ini juga banyak sekali pertanyaan tentunya yang mewakili masyarakat yang ingin ditanyakan dan pemirsa tetaplah bersama kami. Metro Pagi Prime Time akan kami lanjutkan kembali usai jeda. Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Tadi Kang Gun-Gun bilang konflik pasca pemilu itu rasional. Tetapi kemudian Pak Wawan, bacaan Anda kan sekarang berbeda dengan 2014. Ada sebelumnya pembubaran HTI, ada kemudian juga 212, ada 411. Ini apakah ini juga membuat polarisasi semakin tajam dan menjadi tidak rasional konfliknya di 2019 ini? Memang berbeda ya di situ, karena sekarang lebih menghangat dengan adanya teman-teman lain yang ada masa yang disebutkan tadi. Tapi itu berdasarkan waktu dan juga tensi akhirnya juga akan mengalami suatu penurunan tensi. Dan ini biasa terjadilah di saat-saat awal, tentu ada ledakan-ledakan emosional seperti itu. Tapi semuanya akan saling berkonsiliasi, apakah ada suatu rekonsiliasi kembali, dan mereka akan juga tidak inginlah mengorbankan rakyat dalam tragedi berdarah-darah, tidak. Apalagi saya sudah tahulah dua paslon ini seorang negarawan dan tidak ingin seperti itu. Apalagi lihat statement Pak Prabowo juga mengatakan bahwa yang berbuat kekerasan bukan sahabat saya. Itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo pun memang bukan mengendaki adanya persetujuan yang berkelanjutan. Kalau soal kekecewaan, ketidakpuasan tetaplah disalurkan kepada proses yang memang semestinya. Ketika terjadi kekerasan, apakah akan ada dampaknya? Masyarakat menilainya seperti apa kalau menurut Anda? Ketika ada kekerasan, maka akan dihadapi secara hukum, karena memang kita negara hukum. Dan kita sadari, makanya saya selalu bilang, pelajari seluruh aturan-aturan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga tidak keliru berpikir bahwa ini seolah-olah kriminalisasi. Karena aturan itu yang membuatkan kita juga, ya, pemerintah bersama DPR. DPR siapa? Wakil rakyat. Karena sudah konsensus seperti itu, ya kita hargai keputusan itu. Dan setiap ada aturan, pasti ada sanksi. Nah, inilah sebabnya, maka setiap langkah-langkah yang dilakukan itu, kalau itu bertabrakan dengan aturan, pasti mereka akan berhadapan dengan masalah. Artinya itu akan ada dua kepentingan dari organisasi-organisasi yang saya sebut tadi dalam nanti aksi besok. Akan tetapi mereka juga bisa diajak bicara, bisa diajak untuk dialog. Dan kita semua Sudah juga sering ketemu, tetap kita masukkan untuk diajak bicara dengan semua elemen. Dan tidak perlu terbuka pada publis. Dan kita bisa lakukan itu. Dan pada prinsipnya, pada waktu perhelatan menuju ke arah pilpres, pastilah kontestasi seperti itu. Akan tapi akhirnya tadi pada titik rasional mereka akan menyadari memang harus ada yang kalah dan ada yang menang. Dan inilah yang harus menjadi budaya, habit kita, bahwa kita harus siap, bukan hanya lip service. Dan itu insya Allah untuk tahun-tahun ke depan juga harus para kandidat menyadari itu. Ada beberapa milestone, Kang Gun-Gun, ada untuk bicara rasional atau tidak rasional. 212, ada kemudian juga ada aksi-aksi sebelumnya. Bahkan saya mendengar dengan mata kepala saya sendiri ketika saya berbincang, dibilang saya dari Riau, saya ingin memvideokan apa yang ada aksi di hari Rabu nanti, dan saya ingin videokan, saya ingin jadi saksi sejarah. Ini artinya sudah ada dampak rasionalitas ini kemudian mulai kita bisa perdebatkan gitu. Ini seperti apa nih, Kang Gun-Gun? Sebenarnya seperti saya sampaikan tadi, itu ada konflik, itu ada dua ya dalam pendekatan Lewis-Coser ya. Konflik realistis sama konflik non realistis. Ini bukan soal rasional dan tidak rasional. Ini realistis atau tidak realistis. Dan
Memang benar Kang Ade bahwa sejak 2014 kan ada proses yang kemudian kita sebut sebagai reinforcement atau peneguhan konstelasi. Polarisasi ya? Polarisasi dan konstelasinya karena rematch kan. Ini kan rematch antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Dan itu terteguhkan apa yang kemudian terjadi di 2014 di 2019. Artinya ada strong voters masing-masing yang kemudian pasti cukup lama ini terpola. Dan tambah lagi ada peneguhan itu pada saat Pilkada DKI. Tentu ada riak-riak opini publik yang membentuk. Dan saya lihat di Pilkada DKI sampai di solid stage. Karena kan dari stage of brainstorming, dari perbincangan ke konsolidatif, kemudian ke solid. Dan dalam konteks opini publik memang memadatkan polarisasi itu. Artinya kita tidak bisa menutup mata. Ada konstelasi yang kemudian menghadap-hadapkan antara masyarakat itu yang kemudian punya preferensi pilihan politik berbeda. Yang harus diantisipasi menurut saya adalah satu di tingkat mental. Mental yang saya maksud adalah mental kerumunan yang bisa terjadi, crowd mentality. Itu seperti misalnya besok itu kan orang berkumpul yang bisa saja tidak saling mengenal. Nah, mental kerumunan tuh biasanya gampang terstimulasi oleh misalnya pesan-pesan, apalagi sekarang era keberlimpahan komunikasi. Ada provokasi dengan adanya sosmed, dengan adanya media mainstream seperti TV, radio dan macam-macam. Nah, ini yang kemudian semua pihak yang menjadi opinion maker, opinion leader itu harus menstimulasi yang sesuai dengan menurut saya koridor hukum dan konstitusi. Jangan sampai kemudian memprovokasi gerakan massa itu beralih dari ekspresi opini yang tadi, yang demokratis ke misalnya tindakan-tindakan anarkis. Ini yang harus. Tapi provokasi anarkis sudah ada loh di sosmed, penggal kepala dan segala macam itu sudah ada. Itu yang kemudian kita sayangkan ya. Kenapa? Karena itu hal-hal seperti itu memang seperti saya sampaikan tadi bisa menstimulasi mental kerumunan. Dan mental kerumunan itu bisa bergerak tanpa kesadaran loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mental bigot. Jadi orang yang punya kepercayaan berbeda itu kemudian dianggap selalu pihak yang salah. Padahal sebenarnya kan selalu ada proses-proses yang kemudian harus dialektis ya. Ini bisa berbeda tetapi juga bisa kemudian antitesisnya apa, kemudian sintesanya di mana. Tapi tindakan aparat saat ini sudah menurut Anda sudah tepatkah? Karena jangan-jangan ditindak lebih tegas, mereka lebih keras atau... Ya, dalam situasi yang sensitif seperti ini memang penegakan hukum itu di satu sisi penting, tetapi jangan overacting. Kenapa saya sebut overacting? Ini yang kemudian bisa mensimulasi konflik lanjutan juga. Makin keras. Makin keras. Bahwa memang yang melanggar itu harus ditindak, ya. Tetapi kemudian misalnya cara penanganan. Jangan sampai terkesan misalnya represif, misalnya menangani aksi massa. Kemudian juga jangan sampai kemudian orang sedikit-sedikit kemudian dikenai pasal makar misalnya. Padahal misalnya proporsinya belum ke situ. Ini contoh-contoh ya. Ini kan juga penting diingatkan untuk para penegak hukum. Kenapa? Karena hal-hal seperti itu juga bisa saja kemudian dibaca ya sebagai misalnya taruhlah kriminalisasi dan macam-macam gitu. Tadi ada syarat people power yang terjadi di Filipina bahwa salah satunya adalah terjadi friksi di tubuh militer. Pak Wawan, ini data yang kemudian saya lansir dari media bahwa ada 108 purnawirawan TNI Polri yang kemudian akan turun ke jalan. Ini bagaimana nih? Ya, kalau purnawirawan kan sudah menjadi masyarakat sipil dan tidak punya lagi kepada jalur komando. Ya, meskipun mungkin mengenal atau kenal dengan bekas-bekas anak buahnya yang masih menjabat, tapi tetap tidak bisa mempengaruhi. Menurut saya gini, kalau beliau turun ke jalan itu kan hak. Demo kan boleh. Yang penting kan memberitahu dan juga diberikan pengamanan cukup karena supaya tidak bertemu di satu titik kepada mereka yang kontra. Jadi di dalam arus demokrasi itu boleh, tidak ada masalah. Dan justru ini menjadi kartu pengaman. Apa sih menjadi suara? Apa menjadi keinginan hasrat? Kalau kita tutup semuanya tidak kedengaran, malah ini bisa menjadi meledak seperti balon yang terus-menerus ditekan, akhirnya meledak mengenai pihak penekan. Oleh karenanya ini bukan berarti terjadi friksi di tubuh militer, tidak. Menurut saya militer maupun Polri tetap solid ya, mereka Sabta Markais dan juga Bayangkara Sejati yang selama ini juga dididik untuk seperti cinta tanah air. Dan kita akan sampaikan bahwa tidak ada friksi yang terjadi, apalagi adanya suatu keinginan untuk berbenturan.
memang provokasi ada di medsos, tapi ya rame di medsos doang gitu ya. Baik, Kang Gun Gun, ini bacaan dari secara politiknya apa? Ada sejumlah purnawirawan. Kalau kita lihat kan ada beberapa politisi yang kemudian mengucapkan selamat kepada Ma'ruf Amin dan juga Jokowi, tapi kemudian yang muncul justru para kalangan militer ini. Jadi orang membacanya ini ada perang bintang lagi nih. Ini gimana bacaan politiknya? Iya, bacaan bahwa ada perang bintang tidak terhindari karena memang banyak mantan-mantan jenderal di dua kubu kan. Dan itu saya pikir fenomena yang biasa, setiap pemilu selalu ada blocking dukungan ya. Dan di antara yang kemudian seringkali menjadi jangkar adalah mantan-mantan TNI atau mantan-mantan petinggi Polri. Berbahayakah kalau secara politik? Menurut saya jangan kemudian selalu distigmatisasikan bahwa ini akan selalu kemudian mengarah pada hal-hal yang kemudian disetir atau didirect oleh beliau-beliau gitu. Ini juga saya pikir bahwa memang perlu narasi-narasi itu juga disampaikan oleh mereka bahwa koridor yang kemudian menjadi koridor bersama itulah yang kemudian yang utama gitu. Jangan sampai kemudian interpretasi itu terkonfirmasi gitu loh. Maksud saya kan ada interpretasi liar bahwa karena punya pengalaman misalnya entah itu teritorial, pengalaman intelijen, strategi, kemudian bahwa selalu mastermind-nya itu bla-bla. Itu yang kemudian harus mungkin ada semacam public statement. Itu akan jauh lebih tentu memberi edukasi pada publik bahwa ini bukan pertarungan yang kemudian harus berdarah kan. Ini pertarungan sebenarnya berkeadaban. Pertarungan politik itu adalah kanalisasi konflik. Sehingga kemudian asal tidak tanpa ujung ya. Harus berujung. Kenapa? Karena kalau tidak berujung itu kita tentu tidak akan kemudian bisa membangun Indonesia jauh lebih baik kan, itu problemnya. Kenapa? Karena akan terjadi misalnya riak-riak, resistensi, apalagi kalau mengarah ke konflik horizontal. Kang Gun Gun, terakhir Pak Wawan, mungkin himbauan ada kepada masyarakat. Banyak sekali pertanyaan di grup WhatsApp, perbincangan di warung kopi, aman tidak besok ini? Yes, saya katakan ini under control dan aman. Soal riak-riak itu kan ibarat kita naik pesawat terbang itu kan mesti ada turbulensi, dan itu hal yang biasa dan nanti akan mengarahkan pada happy ending bagi semua. Dan sekali lagi saya katakan bahwa kedua paslon ini negarawan. Dan beliau sudah selesai dengan dirinya. Hal-hal semacam ini nanti pada akhirnya indah pada akhirnya. Dan masyarakat juga tetap akan mengikuti apa yang menjadi keputusan KPU pada akhirnya. Adapun gejolak yang sifatnya emosi sesaat itu terjadi akan tetapi tetap terukur. Kang Gun Gun, perlukah dua negarawan, dua paslon ini bertemu untuk menyelesaikan semua ini? Sangat perlu. Ini tidak hanya semata-mata menjadi simbolik, tetapi substantif. Simbolik itu ketika misalnya mereka bertemu, entah itu apapun motifnya, kemudian dibaca oleh publik, ini adalah semacam mutual understanding. Pemahaman bersama yang akan terbangun di masyarakat dengan sendirinya kok. Secara simbolik saja itu bisa meredakan. Sama seperti misalnya pidato kekalahan Hillary di New York. Itu bisa meredakan ketegangan yang waktu itu muncul akibat mungkin resistensi terhadap Donald Trump. Memang kita bukan Amerika dan proses konsolidasi politiknya agak berbeda. Dan menurut saya penting bagi kita untuk kemudian memastikan bahwa siapapun yang berkontestasi itu di satu titik bisa berbeda, tetapi di sisi lain untuk Indonesia bisa bersama-sama. Dan di titik inilah juga masyarakat Indonesia bisa melihat dia ini negarawan atau tidak. Dua orang ini negarawan atau tidak. Terima kasih Kang Gun Gun dan juga Pak Wawan telah sharing bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Metro Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya.